Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum belajar, biasakan untuk selalu berdoa dan yang terpenting adalah mempersiapkan diri dengan baik untuk memulai aktivitas. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas topik globalisasi. Masih ingatkah kamu apa itu globalisasi? Agar lebih memahami materi, kamu bisa membuka kembali video pembelajaran tentang globalisasi sebelumnya. Kali ini kita akan belajar tentang proses menghasilkan listrik. Pada era globalisasi ini, energi listrik menjadi kebutuhan primer dan memiliki peran penting bagi manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi pada saat ini. Tahukah kamu bagaimana energi listrik dihasilkan? Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada energi listrik yang bersumber dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. PLTB, pembangkit listrik tenaga angin. PLTS, pembangkit listrik tenaga matahari. PLTU atau pembangkit listrik panas bumi dan pembangkit listrik gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudu atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, dan sebagainya. Sedangkan generator adalah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Berikut merupakan bahan dan alat penghasil energi listrik. Yang pertama, aliran air. Yang kedua, pintu air. Ketiga, katup pengaman. Keempat, pipa air. Kelima, pipa pesat. Keenam, katup pengatur tekanan. Yang ketujuh, turbin. Kedelapan, generator. Kesembilan, transformer. Dan yang kesepuluh, saluran transmisi. Berikut ini merupakan proses menghasilkan listrik. Pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur katup pengaman. Kemudian, yang kedua, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya. Setelah itu, yang ketiga, energi potensial air masuk dan menggerakkan turbin. Proses yang keempat, energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Selanjutnya, yang kelima, energi listrik dari generator diatur tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Keenam, energi listrik dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Pada pembangkit listrik, terdapat sistem transmisi dan distribusi listrik. Sistem transmisi adalah proses penyaluran energi listrik tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk. Sistem distribusi energi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Lalu, bagaimana dengan aliran listrik yang ada di pedesaan atau pedalaman?
Biasanya, masyarakat pedesaan atau pedalaman masih kesulitan mendapatkan listrik, sehingga mereka berinisiatif secara mandiri untuk membuat pembangkit listrik dan memanfaatkan aliran air, yaitu sungai atau air terjun. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan listrik dalam skala kecil atau cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga setempat. Pembuatan energi tersebut biasa disebut dengan pembangkit listrik mikrohidro, yaitu memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Biasanya, masyarakat di pedesaan atau pedalaman memanfaatkan kincir air untuk mengubah energi gerak dari aliran air sungai menjadi energi listrik, sehingga masyarakat dapat memperoleh listrik dengan mudah. Sekian dulu pembahasan mengenai proses menghasilkan listrik. Apakah kamu sudah mengetahui bagaimana energi listrik dihasilkan? Semoga video pembelajaran ini dapat dipahami dengan baik. Tidak lupa, Ibu juga ingin mengingatkan agar kita semua selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.